Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2109. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kejut dan marah pada awalnya, akan tetapi dia segera menenangkan dirinya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Sebelumnya saya tiba-tiba tersinggung, telah menyinggung Tuan Muda Qin, jadi mohon maafkan saya karena tidak sopan," kata Sage Agung Yilong. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada saat ini. Setelah menjadi sombong dan mendominasi Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak hal. Mengikuti kakak laki-lakinya, dia telah melihat banyak guru sejati dan juga melihat jatuhnya banyak orang kuat. Beberapa orang paling terkenal dan berkuasa di alam semesta juga sangat malu dan sengsara ketika mereka meninggoy, dan itu tidak akan terhormat. Namun mata Qin saat ini acuh tak acuh terhadap segalanya, cukup untuk membuatnya merasa takut dan terintimidasi. "Saudara Qin, kakak laki-laki tertua saya, pasti akan sangat mengagumi orang seperti Anda. Jika saudara Qin tertarik, saya ingin memperkenalkan saudara Qin kepada organisasi Naga Hitam saya sebagai menteri. Tamu kehormatan saya. Saya ingin tahu apa yang diinginkan saudara Qin," kata Sage Agung Yilong. Dia terus merasa cemas. Dia tidak berani berjudi untuk nyawanya. Dia bahkan tidak berani mengancam Qin secara langsung, tetapi mengingatkannya secara terbuka dan sebagai leluhur diam-diam tentang identitasnya, organisasi Naga Hitam. Lagi pula setelah lama tinggal di kekuatan gelap seperti organisasi Naga Hitam, dirinya terbiasa melihat beberapa orang gila. Banyak orang di organisasi Naga Hitam sangat tidak bermoral dan akan membunuh sesuka hati. Sebuah latar belakang, jika Anda peduli dengan latar belakang, maka latar belakang itu akan sangat berguna. Terlebih lagi, saya telah bertanya sebelumnya di Menara Duo Bao tentang asal-usul Qin. Asal-usul Qin dijelaskan tidak diketahui dan dia bahkan mungkin bukan dari Laut Semesta Selatan. "Oh, Sage Agung Yilong dari organisasi Naga Hitam yang agung. Apakah Anda begitu rendah hati? Saya masih lebih menyukai sikap Anda yang sulit diatur sebelumnya," kata Qin. Dia meremas hati kaisar dan dengan lembut menerapkan kekuatan. Sage Agung Yilong pun segera mengencangkan kakinya. Dia gemetar. "Saudara Qin, kamu bercanda. Di depan saudara Qin, bagaimana saya bisa bersikap seperti itu?" Sage Agung Yilong tertawa bersamanya, tetapi pada saat yang sama dia menjadi ketakutan dan sangat marah di dalam hatinya. Jika dia bisa, dia ingin memotong-motong Qin menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Tapi dia tidak punya pilihan. Hidupnya sekarang ada di tangan orang lain. Jadi dia hanya bisa menyerah. Dia patuh seperti burung puyuh dan dia bahkan tidak berani memikirkan balas dendam sedikit pun. Lagi pula Tuan seperti itu bisa melihat ke dalam hati orang jika pihak lain memiliki takdir yang bisa mengintip ke dalam pikiran batinnya. Dia sekarang berteriak dalam hatinya untuk kembali dan membiarkan kakak laki-lakinya membalas dendam. Maka dia takut dia tidak akan mampu mempertahankannya. Oleh karena itu sekarang saat dia saat ini hanya bisa berpura-pura sia-sia dan menunggu sampai dia benar-benar keluar dari masalah, lalu memikirkan bagaimana cara untuk membalas dendam. "Saudara Qin, apa yang dikatakan oleh Sage Agung Yilong benar. Nenek moyang organisasi Naga Hitam paling suka merekrut talenta dari Laut Semesta dan mereka sangat kaya. Jika saudara Qin bisa menjadi menteri tamu kehormatan di organisasi Naga Hitam, maka kedepannya tidak akan sedikit hal yang menggembirakan dan akan saya juga memberi selamat," kata Mo Yunke. Namun Mo Yunke samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah dan dia pun buru-buru tersenyum lalu berkata, "Sekarang saudara Qin telah mengambil hati kaisar milik Sage Agung Yilong. Dia telah dihukum sedikit. Saya pikir Sage Agung Yilong juga telah mengetahui bahwa sebelumnya perilakunya sangat salah.
Jika saudara Qin masih tidak puas, bagaimana kalau meminta Sage Agung Yilong untuk menebus hatinya sebagai hukuman berat? Kata Mo Yun Ke, keluarga Mo Yun dan Sage Agung Yilong menderita kerugian besar di kota Nanyuan. Akan tetapi, keluarga Mo Yun tidak berani untuk membiarkan Sage Agung Yilong benar-benar mengalami kecelakaan di kota Nanyuan mereka. Penebusan hati kaisar. Mendengar itu, Sage Agung Yilong pun menjadi terkejut dan dia tiba-tiba teringat informasi yang dia peroleh dari menara Duo Bao sebelumnya. Sepertinya Qin Chen di depannya sangat suka sekali mengambil hati orang lain dan membiarkan mereka menebus hati orang lain dengan uang. Ya benar, bagaimana aku bisa melupakan ini? Kata Sage Agung Yilong. Dia pun buru-buru berkata, hati kaisarku ini adalah piala saudara Qin, dan untuk menunjukkan saudara Qin sebagai menteri tamu kehormatan dari organisasi Naga Hitam itu adalah salah satu hal, akan tetapi menebus hati kaisar itu adalah satu hal yang lain. Dengan cara ini saya bersedia melakukannya, membayar 10 juta kristal kaisar untuk menembus hati kaisar saya, dan saya ingin tahu apa yang diinginkan oleh saudara Qin. Mendengar itu, Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, yang sontak membuat Sage Agung Yilong tiba-tiba menghela napas dalam. Dia menjadi sangat cemas. Bagaimana jika 10 juta kristal kaisar? Jika tidak cukup, bagaimana jika 15 juta kristal kaisar? Kalau tidak, bagaimana dengan 20 juta kristal kaisar? Kata Sage Agung Yilong. Di saat berbicara, Sage Agung Yilong langsung mengeluarkan harta karun luar angkasa. Ada 20 juta kristal kaisar di dalam cincin luar angkasa itu. Saya harap saudara Qin akan menerimanya dan mengembalikan hati kaisar saya kepada saya, kata Sage Agung Yilong. Cincin luar angkasa jatuh ke tangan Qin Chen dan memang di dalamnya ada 20 juta kristal kaisar. Sage Agung Yilong pun memandang Qin Chen dengan gugup. Namun Qin Chen masih tidak mengatakan apapun. Sontak Sage Agung Yilong pun menggeretakkan giginya dan berkata, saudara Qin, dalam hal ini saya masih memiliki jutaan kristal kaisar di sini dan saya akan memberikan semuanya kepada saudara Qin, dan juga saya hanya membawa begitu banyak kristal kaisar saja bersama saya. Jika saudara Qin menginginkan lebih banyak, maka saudara Qin dapat mengikuti saya kembali ke organisasi Naga Hitam, dan saya jamin saudara Qin tidak akan kehilangan sepotong kristal kaisar pun. Dan jika saudara Qin tidak bersedia, saya dapat mengirim seseorang ke kota Nanyuan dan memberikannya kepada saudara Qin. Saya hanya minta saudara Qin untuk mengampuni hidup saya, kata Sage Agung Yilong. Dia mengeluarkan jutaan kristal kaisar terakhir dengan sikap rendah hati. Bukannya dia tidak ingin mengeluarkan lebih banyak kristal kaisar, hanya saja dia hanya memiliki sebegitu banyak kristal kaisar saja yang dibawa. Melihat postur dari Sage Agung Yilong, semua orang pun menjadi tercengang. Sementara Master Papilun Abadi, Sue Li, dan yang lainnya hanya bisa menghela napas dalam. Saya selalu mendengar bahwa pemimpin ketiga dari organisasi Naga Hitam, Sage Agung Yilong, itu adalah pembunuh yang sangat mendunia dan juga penuh kejahatan. Akan tetapi ketika mereka melihatnya hari ini, semua orang diam-diam mengaguminya. Anda bisa membungkuk dan meregangkan. Jika dipikir-pikir, jika itu adalah mereka, banyak orang tidak akan bisa kehilangan muka dan berperilaku sedemikian rendah hati. Hahaha, saudara Qin, Sage Agung Yilong telah menyerahkan begitu banyak kristal kaisar kali ini. Saya khawatir untuk membeli sepotong hati kaisar itu sudah cukup, kan? Jika itu masalahnya, ayo mari berjabat tangan dan berdamai. Hari ini saya, penguasa kota, akan mengadakan jamuan makan secara langsung, kata Mo Yun Ke. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, Mo Yun Ke sudah tersenyum, wajahnya penuh kehangatan seperti angin musim semi. Dia tahu betul karakter dari Sage Agung Yilong, dan itu adalah langkah tak berdayanya untuk menyerahkan senilai 28 juta kristal kaisar. Selain itu, di bawah pengawasan banyak orang, cepat atau lambat berita itu pasti akan menyebar ke seluruh alam semesta selatan. Jadi konflik antara organisasi Naga Hitam dan Qin Chen akhirnya dapat diselesaikan. Dengan temperamen dari Sage Agung Yilong dan organisasi Naga Hitam,
Masalah ini hanya permulaan saja dan saya khawatir ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Namun bagaimanapun juga keluarga Mo Yunnya telah keluar dari masalah ini yang cukup untuk menjauhi masalah ini. Dan sekarang masalahnya sudah selesai. Qin Chen punya cukup langkah untuk turun. Namun saya khawatir masalah ini tidak akan selesai. Bagaimanapun orang ini punya nama dan keuntungan dari pemilik gedung Tianwei. Di samping hanya menghela napas dengan emosinya yang meluap-luap. Dalam sekejap 28 juta kristal kaisar tersedia yang sebanding dengan hampir seluruh keuntungan dari cabang Papiliun abadi di kota Nanyuan. Selama beberapa zaman, Sueli juga nampak menghela napas dalam. Pemilik Papiliun abadinya, Papiliun abadi sangat kuat di alam semesta. Dia telah beroperasi di kota Nanyuan selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang, sebagai perbandingan di hadapan ahli teratas yang sebenarnya, apa itu keuntungan dari cabang Papiliun abadinya? Yang berarti saat ini di antara semua orang hanya Saroye lah yang melihat hati Kaisar Agung di tangan Qin Chen. Dan Saroye merasa sedikit menangis. Dia tidak tahu seperti apa rasanya hati Kaisar dari seorang Kaisar puncak tahap akhir. Jadi bagaimana menurutmu saudara Qin? Kata Mo Yunke. Dia berkata sambil tersenyum. Kalian berdua adalah pahlawan di antara manusia dan istana tuan kota kami juga sangat makmur. Menyedihkan, kata Qin Chen. Tiba-tiba Qin Chen mengatakan sesuatu. Apa kamu? Kata Mo Yunke. Dia pun terkejut, seolah-olah dia tidak mendengar dengan jelas. Saudara Qin, apa yang baru saja kamu katakan? Aku adalah menyedihkan, kata Mo Yunke. Qin Chen pun menoleh dan menatap Mo Yunke. Apakah ini cara keluarga Mo Yun Anda menangani sesuatu? Apakah ini cara istana tuan kota Nanyuan menangani sesuatu? Ketika perkataan itu membuat ekspresi Mo Yunke pun membeku. Wajahnya tersenyum masam. Mo Yunke berangsur-angsur berubah menjadi jelek dan dia mengerutkan kening. Saudara Qin, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudnya? Jalan napas melihat dunia yang luas dan kota Nanyuan yang terbatas. Hanya sepatah kata percakapan dan tawa mengubah perang menjadi persahabatan dan pemakaman menjadi kebahagiaan. Semua orang tampak tenang dan cuaca cerah setelah hujan. Kemudian semua orang duduk dan berbicara dan tertawa gembira, minum-minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagaimana dengan nyawa mereka yang meninggoy di tanah suci Tai? Apakah ada yang peduli kepada mereka? Apakah mereka baik atau jahat, tidak bersalah atau pantas sebagai penguasa kota Nanyuan? Pernahkah Anda memahaminya? Pernahkah Anda benar-benar peduli terhadap mereka? Kata Qin Chen. Dia memandang Mo Yunke. Seketika wajah Mo Yunke pun menjadi sangat suram. Sebagai penguasa kota Nanyuan, saya tidak tahu bagaimana melindungi orang-orang di bawah komando saya, dan saya tidak tahu bagaimana melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Anda hanya tahu bagaimana berdamai satu sama lain. Ketika saya keluar, saya tidak bisa menjadi komandan di bawah komando Anda dan membiarkan mereka berkolusi dengan kekuatan gelap untuk melakukan kejahatan dan mengalahkan musuh yang kuat. Ketika hal itu terjadi, dia tidak dapat melindungi kepentingan rakyat dan bahkan ingin melenyapkan orang yang berkuasa di kotanya tanpa alasan. Itu sangatlah menyedihkan, konyol, memalukan, menyedihkan, kata Qin Chen. Dia memandang orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan suaranya menggelegar di seluruh kota Nanyuan. Tanyakan kepada diri Anda, kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Mo Yun Anda untuk berjalan dengan tanggung jawab di atas kota Nanyuan? Sebuah keluarga yang tidak dapat melindungi rakyatnya sendiri dan malah melindungi kepentingan pribadi. Bagaimana Anda bisa terus mengatakan bahwa Anda dapat mewakili seluruh kota Nanyuan? Ledakan. Kata-kata Qin Chen seperti guntur bergema di kota Nanyuan dan itu mencapai telinga semua orang di kota Nanyuan. Banyak orang tanpa sadar mengepalkan tangan mereka karena kata-kata Qin Chen sangat menyentuh hati mereka. Sage Agung Yilong, seorang pria yang telah membantai secara sembarangan tanpa alasan di kota Nanyuan. Namun sebagai penguasa kota,
Mo Yunke tidak hanya tidak menghukumnya, akan tetapi terus meminta permohonan maafnya dan bahkan memohon kepada Qin Chen yang telah menangkapnya. Lalu kualifikasi apa yang dimiliki orang-orang tersebut untuk menjabat sebagai penguasa kota Nanyuan? Semua orang diam, tidak ada yang berbicara, tetapi mata mereka semua langsung tertuju. Pada saat ini mereka semua diam-diam mengungkapkan protes. Sage Agung Yilong memiliki latar belakang yang kaya dan berasal dari organisasi naga hitam yang menakutkan. Tapi lalu kenapa? Sebagai penguasa kota Nanyuan, bahkan jika Anda tidak berani menyinggung kekuatan di belakang Sage Agung Yilong, seharusnya Anda tidak boleh berdiri di sisi Sage Agung Yilong untuk menjadi perantara baginya dan menjadi antek-anteknya. Anda, wajah Mo Yunke membiru dan memutih, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Organisasi naga hitam memang kuat. Ini, Qin Chen melihat hati kaisar di tangannya hanya karena keluarga Mo Yun takut. Tapi bukan berarti semua orang di dunia akan takut. Boom! Suara retakan kecil pun bergema di antara langit dan bumi, tapi itu seperti guntur. Itu bergema di tangan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, hentikan, kata Sage Agung Yilong. Dia mengeluarkan suara ngeri. Di bawah pandangan semua orang yang tidak dapat dipercayai, Qin Chen dengan lembut menggunakan tangan kanannya untuk menghancurkan hati Kaisar Sage Agung Yilong di tempat dan kemudian melemparkan hati kaisar itu ke mulut Saroye seperti melemparkan sampah. Boom! Saroye pun membuka mulutnya lebar-lebar dan tanpa sadar menelannya.